Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Siti Marotul Laila dari 1C PBSI 2022 dengan NPM 221063108090 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan mengulas mengenai novel Tentang Kamu karya Terelie. Dilihat dari covernya ada sepasang sepatu. Biasanya sepasang sepatu itu dikaitkan dengan filosofi bersama tapi tak bersatu. Waduh, tapi di dalam novel ini pembahasannya jauh lebih mendalam daripada sekedar percintaan. Lalu apa saja ya yang dibahas dalam novel ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ada beberapa hal yang akan saya ulas dalam novel Tentang Kamu. Pertama, siapa sih penulis dari novel Tentang Kamu? Lalu, hal apa saja yang akan diceritakan di dalam novel tersebut? Dan apa saja unsur intrinsik yang mendukung novel tersebut? Yang pertama, mengenai biografi penulis dari novel Tentang Kamu, yakni Terelie. Terelie merupakan nama pena dari Darwis, penulis novel-novel terkemuka di Indonesia. Pria kelahiran 21 Mei 1979 itu telah melahirkan puluhan novel dari berbagai genre. Terelie merupakan anak seorang petani dan menjalani hidup sampai dewasa di pedalaman Sumatera. Dia bersekolah di SDN 3 Kikim Timur, berlanjut ke SMP Negeri 2 Kikim. Terelie menghabiskan waktu SD dan SMP di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian melanjutkan SMA di Lampung, tepatnya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Setelahnya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Ekonomi. Di perguruan tinggi ini, kegiatan yang dilakukan Terelie hanya seputar rutinitas kuliah dan membaca buku. Terelie pernah memberikan keterangan kepada Syafruddin dari Republik Penerbit terkait keengganan menjadi sosok terkenal serta mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial. Terelie lebih ingin dikenal melalui karya-karyanya. Terelie tidak ingin banyak orang tahu siapa sosok aslinya. Ia memulai debut kepenulisan pada tahun 2005 melalui novel hafalan Sholat Delisa. Selain dari novel Tentang Kamu, Terelie juga menghasilkan banyak karya lainnya seperti hafalan Sholat Delisa, Moga Bunda Disayang Allah, Kisah Sang Penandai yang sekarang menjadi Harga Sebuah Percaya, lalu ada Sunset Bersama Rosi, serial Bumi, Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Pulang, dan puluhan karya lainnya. Beberapa karyanya pernah diadaptasi ke layar lebar, yaitu hafalan Sholat Delisa, Bidadari Surga, Moga Bunda Disayang Allah, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Berkat karya-karya hebatnya, Terelie mendapatkan apresiasi dan penghargaan seperti Islamic Books Awards 2017 sebagai buku Islami terbaik fiksi dewasa di perhelatan buku Islam terbesar. Lalu ada Islamic Bookspire IBF ke-16, ada IKP Awards 2016 dan Writer of the Years. Ulasan selanjutnya mengenai review isi cerita dari novel Tentang Kamu. Cerita Tentang Kamu ini sangatlah unik. Ceritanya berfokus pada Sriningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan juga penyayang. Namun Sriningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain. Zaman Zulkarnain ia merupakan lulusan Magister Hukum di Oxford University. Zaman bekerja di sebuah firma hukum, tepatnya di Belgrade, London. Firma hukum tersebut bernama Thomson & Co. Dia berada di bidang elder law yang menjadi legendaris sebab prinsip kuat yang dipegang oleh. Suatu hari Zaman dipanggil oleh atasannya untuk menyelesaikan sebuah kasus dari sang klien. Kasus tersebut adalah persoalan harta warisan yang ditinggalkan oleh kliennya yang belum lama meninggal dunia.
Setelah diselidiki, harta warisan yang ditinggalkan ini jumlahnya sangatlah mencengangkan, yaitu 1% saham perusahaan besar yang apabila diukur dengan kurs pound sterling bernilai 1 miliar atau setara dengan 19 triliun rupiah. Wah, sangat besar bukan? Klien yang meninggalkan harta warisan besar ini bernama Sri Ningsih yang rupanya memiliki kewarganegaraan sama seperti Zaman, yakni Indonesia. Namun, data diri Sri Ningsih ini begitu sulit untuk ditemui. Bahkan ia tidak meninggalkan surat warisan sama sekali. Dengan keadaan seperti itu, akan sulit untuk mencari ahli waris yang berwenang menerima warisan dari Sri Ningsih. Akan tetapi Sri Ningsih meninggalkan beberapa barang yang tidak begitu banyak. Barang tersebutlah yang membantu Zaman untuk menyelesaikan kasus harta warisan dari Sri Ningsih. Untuk menyelesaikan kasus harta waris dari Sri Ningsih ini hanyalah sebuah diari yang ditulis tangan oleh Sri Ningsih. Diari tersebut diberikan oleh pengurus panti bernama Aime. Dia adalah orang kepercayaan dari Sri Ningsih untuk menghubungi kantor pengacara bila mana ia meninggal dunia dan menyimpan diari Sri Ningsih sebelum dirinya kehilangan kesadaran. Dalam diari yang ditinggalkan oleh Sri Ningsih sebagai petunjuk yang akan diungkap oleh Zaman ini terdiri dari 5 juz. Menurut saya setiap juz yang ditulis dalam diari Sri ini sudah indah, singkat, dan penuh makna. Yakni juz pertama mengenai kesabaran dalam rentang waktu 1946 sampai 1960 yang menceritakan tentang kisah masa kecil Sri Ningsih yang syarat akan kesedihan. Zaman hendak mulai menjelajahi Pulau Bungin yang terletak di Sumbawa. Peristiwa besar pun akan menguji rasa sabar para pembaca di juz pertama ini. Zaman melanjutkan perjalanannya ke Jawa Tengah, tepatnya di Surakarta, untuk menjejaki juz atau bagian kedua dari kehidupan Sri Ningsih. Juz kedua ini yakni mengenai persahabatan dalam rentang waktu 1961 sampai 1966. Kisah Sri Ningsih pada tahun ini mengajak para pembacanya merasakan guncangan politik Indonesia pada zaman itu dari Partai Komunis. Ketika di Surakarta, Zaman berjumpa dengan sahabat Sri Ningsih bernama Nuraini. Nuraini membagikan kisah kehidupan Sri selama ia menetap di Surakarta. Setelah mengetahui juz kedua dari kehidupan Sri Ningsih, Zaman melakukan perjalanan ke Jakarta. Juz ketiga ialah mengenai keteguhan hati dalam rentang waktu 1967 sampai 1979. Di bagian inilah pembaca akan diperlihatkan sejarah Jakarta tempo dulu. Hal itu dicontohkan seperti berbagai kerbau yang masih berlalu lalang di jalan, Monas yang dikelilingi oleh rerumputan hijau, ungkapan dari para pedagang kaki lima. Selain itu, keteguhan hati dari Sri Ningsih akan diuji dan dilatih pada bagian ini, sebab di sini pembelajar melakukan bisnis sampai akhirnya mempunyai sebuah perusahaan. Kemudian pertanyaan atas kepemilikan 1% saham perusahaan besar yang dimiliki oleh Sri Ningsih terjawab di sini. Setelah bermodalkan informasi yang didapatkan oleh Zaman di Indonesia, ia pun pergi ke London guna menyelidiki juz keempat kehidupan dari Sri Ningsih. Juz keempat yakni Cinta dalam rentang waktu 1980 sampai 1999. Kisah cinta Sri Ningsih dengan seorang pria bernama Hakan dari keturunan Turki. Dan yang terakhir juz kelima tentang memeluk rasa sakit. Ulasan selanjutnya mengenai unsur intrinsik dalam novel tentang kamu. Salah satu amanat dari novel ini yakni teruslah melangkah dalam manis pahitnya kehidupan, terimalah jangan kau tolak, terimalah jangan kau mencoba untuk melarikan diri darinya. Hadapi, nikmati, dan syukuri semuanya. Novel tentang kamu ini menginspirasi saya sebagai pembaca karena perjuangan hidup Sri Ningsih yang sedemikian berat tidak pernah membuatnya mengeluh. Harta yang selalu saja dicari-cari dan diperjuangkan oleh banyak orang justru dilepas begitu saja oleh Sri Ningsih. Dia justru memilih hidup dalam kesederhanaan. Dia adalah wanita yang penuh kejutan. Berbagai masalah pelik yang menerpanya seolah tidak membuatnya menjadi putus asa. Semua itu justru menjadi cambukan untuk dia berusaha menjadi lebih keras lagi, mencoba dan terus mencoba.